Puji nama Tuhan, haleluya. Saya bersyukur kalau hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Apa kabar hari ini? Saya harap kita tetap sehat-sehat dan baik-baik saja. Sebab saya tahu perlindungan Tuhan selalu ada buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya bangun pagi-pagi, saya akan melihat setiap tanaman yang ada ini ada sesuatu yang membuat dia segar, ya. Ada air yang menempel, walaupun malam tidak hujan, tetapi pagi-pagi kalau saya lihat di sekeliling saya ini, tanaman itu kelihatan lebih segar daripada pada siang hari. Ya, ada butiran-butiran air yang di situ, itulah embun pagi. Dan embun pagi itu sangat berguna buat tanaman ini. Embun pagi itu akan menyejukkan dan menyegarkan setiap tanaman yang ada. Bahkan dia akan membasahi tanah. Walaupun tidak hujan, tetapi kalau pagi-pagi Bapak Ibu Saudara keluar, pasti kelihatan lebih sejuk, lebih segar daripada siang hari. Haleluya. Nah, hari ini saya akan membawa renungan kita pada hari ini. Saya beri tema langit akan memberi embun. Tentunya memang embun itu berasal dari langit, dari atas, bukan dari bawah. Langit akan memberikan embun. The heaven shall give the dew. Ya. Kita akan melihat di dalam Zakaria 8 ayat 11 sampai dengan 13. Zakaria pasal yang ke-8 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutub di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Puji nama Tuhan. Di ayat ini dikatakan bahwa aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Berarti bangsa Israel itu adalah bangsa yang besar. Dan ini adalah sisa-sisa dari bangsa ini. Dan kita, umat Tuhan, ini adalah sisa-sisa dari bangsa ini. Kenapa disebut sisa-sisa bangsa ini? Ya, kalau saudara, Bapak Ibu sekalian membaca pada pasal yang ke-7 ayat 11 sampai dengan 14, saudara akan melihat bahwa Tuhan pada saat itu Tuhan marah. Ya, yang ke-11 pasal 7 dikatakan tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil, firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka, dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi.
Beberapa bulan yang lalu pada saat pada saat sekarang kita masih mengalami pandemi virus corona, Jakarta beberapa bulan yang lalu itu menjadi sunyi sepi. Beberapa kota-kota besar menjadi sunyi sepi. Ya. Seolah-olah Tuhan tidak menghiraukan negara ini. Seolah-olah Tuhan tidak mau menghiraukan. Kenapa? Karena ada banyak orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Pada saat Tuhan memanggil, mereka tidak mendengar. Pada saat mereka memanggil, Tuhan juga tidak mau mendengar. Sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi. Dan pada pasal yang ke-8, saudara, Bapak Ibu semua boleh membacanya, dan saya akan mengambil di ayat yang ke-11 ini. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu. Tidak akan menimpakan marah seperti pada waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Kita adalah sisa-sisa dari bangsa ini. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi embunnya. Dan embun ini yang menumbuhkan tanaman kembali, yang menyuburkan. Embun berbicara tentang berkat. Ya. Embun dalam bahasa Inggris disebut dengan dew, itu dia berarti embun itu merupakan berkat. Ya. Merupakan berkat. Jadi embun itu turunnya dari langit, jatuhnya dari langit. Maka di dalam bahasa Inggris dikatakan the heaven shall given their dew. Akan menurunkan embun. The dew falls from the sky. Nah, ada keberhasilan pada saat umat-umat Tuhan kembali mendengarkan firman Tuhan. Ada satu keberhasilan. Dan Tuhan menaruh belas kasihan kepada sisa-sisa bangsa ini. Tuhan menaruh belas kasihan sehingga dia menurunkan embun dari langit. Kita akan baca di pasal 8 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya, dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Karena apa? Karena mereka sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Di ayat 9, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh dan tidak keamanan bagi mereka yang keluar dan bagi mereka yang masuk, lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tidak ada damai. Pada saat itu Allah membuat bahwa negeri ini akan tidak ada damai. Bangsa Israel mengalami suatu kekeringan. Bangsa Israel tidak mempunyai rezeki. Kenapa? Karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi setelah Allah kembali mengasihani bangsa Israel, maka Allah kembali menurunkan embun pagi. Embun itu datangnya pada pagi hari, saudara. Jadi mari kita mencari embun pagi itu pada pagi hari. Kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Akan ada keberhasilan apapun yang dikerjakan tangan oleh orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Maka apa yang dikerjakan tangannya akan berhasil. Ya, akan berhasil. Ada suatu keberhasilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau lihat sekarang kenapa embun itu sempat tidak diberikan kepada Tuhan.
Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, langit menahan embunnya. Mengapa? Kita baca di dalam Hagai pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Hagai pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa langit menahan embunnya? Mengapa langit menahan embunnya? Dikatakan di ayat yang ke-9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya. Jadi kenapa langit menahan embunnya? Karena kita masing-masing sibuk mencari urusan kita sendiri tanpa memperhatikan rumah Allah ini. Kita semuanya adalah rumah Allah, dan dibiarkannya rumah Allah ini tidak layak untuk dihuni oleh Roh Kudus. Sudah berantakan, sudah tinggal puing-puing. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri tanpa kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka Allah menahan embunnya. Tidak ada lagi embun, tidak ada lagi berkat di dalam kehidupan orang yang selalu mengurusi dirinya sendiri, yang sibuk dengan urusannya sendiri tanpa mau memperhatikan firman Tuhan. Sampai dikatakan di ayat yang ke-11, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. So, all your hard work will be for nothing. Semua apa yang dikerjakannya tidak ada apa-apanya. Ya. Semua yang dikerjakan tangan kita itu sia-sia, tidak berhasil. Tuhan menghembuskan. Bahkan menjadi tidak cukup. Padahal sudah bekerja keras. Bekerja keras sampai dia lupa untuk berhubungan dengan Tuhan. Hasilnya seperti pundi-pundi yang bocor. Tidak ada hasilnya. Bahkan Allah menghentikan embun pagi dari langit. Allah menghentikan berkatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari di situasi yang seperti ini, kita ini adalah sisa-sisa bangsa pilihan Tuhan. Kita masih dikasihani, kita masih diberi berkat, diberi kesempatan untuk memelihara berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mencari hadirat Tuhan. Ada permintaan Allah kepada kita, tetap di dalam Zakaria pasal yang 8 ayat yang ke-16 dan ke-17. Ya, dikatakan, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Perhatikan, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Ini permintaan Tuhan.
Tuhan akan tetap memberikan embun pagi. Tuhan akan tetap memberikan berkat-Nya kepada kita. Hanya permintaan Tuhan, yaitu berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jangan ada dusta di antara kita, gitu ya. Jangan ada kata bohong, jangan ada sumpah palsu. Zaman sekarang orang gampang kali mengatakan sumpah saya tidak berbuat, sumpah saya tidak melakukan. Jangan bersumpah palsu, tetapi berkatalah yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Artinya perkataan kita membawa damai. Perkataan kita sejuk seperti embun pagi. Perkataan kita membawa berkat bagi orang lain. Jangan kita mengutamakan keegoisan kita, sehingga kita maunya menang sendiri. Terjadilah bentrokan, terjadilah perkelahian. Dan kalau ada perkelahian, tidak ada damai sejahtera, maka kehidupan kita akan selalu merasa gelisah. Berkat tidak mau dekat kepada orang-orang yang suka berkelahi. Berkat tidak mau dekat kepada orang-orang yang tidak cinta damai. Tetapi berkat akan datang kalau kita selalu memperkatakan yang baik. Ayat 17, bahkan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu. Hanya merancangkan saja, belum dilaksanakan. Hanya merancangkan saja di dalam hatimu, maka Tuhan tidak berkenan. Sebab semuanya itu kubenci, demikianlah firman Tuhan. Mari kita melakukan firman Tuhan. Mari kita memperkatakan yang baik. Mari kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Pada saat kita berseru kepadanya, maka Tuhan akan mendengar. Tetapi apabila kita tidak dengar-dengaran, pada saat berseru, Tuhan juga tidak mau dengar. Seperti kata Hagai tadi, saat aku memanggil kamu, kamu tidak mendengar. Maka saat engkau memanggil aku pun tidak mendengar. Tuhan pulihkan negeri ini. Mari sisa-sisa bangsa yang ada di negeri ini, sisa-sisa anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, Tuhan akan mencurahkan berkat kepada kita. Seperti embun pagi yang tidak pernah terlambat memberikan embunnya untuk menyejukkan hati kita, menyegarkan hati kita, memberkati kita, dan memberikan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Inilah firman Tuhan dan renungan kita pada hari ini. Saya percaya renungan ini tidak akan sia-sia. Sebab firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu tidak pernah kembali kosong. Dia akan selalu bekerja di dalam hati kita. Tetap semangat, tetap mengikuti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tuhan akan memberikan embun yang segar itu kepada kita. Demikianlah renungan kita hari ini. Saya tetap berharap kita semuanya tetap menjaga kesehatan kita. Jangan lupa gunakan masker, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun, jangan lupa menjaga jarak. Dengan hikmat yang diberikan kepada Tuhan, maka kita dapat menjaga diri kita. Selain itu, kita juga memohon kepada Tuhan, sehingga Tuhan selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Demikian, saya berharap kita akan bertemu di lain waktu dengan keadaan yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.